Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, aula VIP. Raja Dewa Tertinggi mengangkat gelas anggurnya dengan bingung, memandangi orang-orang di kursi, dan berkata dengan lantang, hari ini adalah hari pernikahan gadis kecil itu. Sekali lagi terima kasih untuk semua tamu. Terutama berterima kasih kepada Tuan kita Tianzun. Mengambil kesempatan ini, Raja Dewa ingin memberitahu semua orang bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Tianzun, kita harus bersama-sama melawan invasi iblis asing dan melindungi dunia Dewa Hongmeng kita. Jaga tanah air kita bersama, datang dan lakukan. Raja Tertinggi meminum semua anggur di cangkir. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan baik, kita harus menjaga rumah kita di bawah kepemimpinan Tuan Tianzun. Tepat. Ya, mari lakukan bersama. Raja para dewa dan leluhur bergabung, bersulang dan minum anggur bersama. Setelah semua orang selesai minum, Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, sudah lewat waktu, ini belum pagi, kalian akan beristirahat di kota militer tertinggi malam ini, dan pergi besok. Sebelum kata-kata Raja Dewa Tertinggi jatuh, tiba-tiba, suara ngeri terdengar di luar aula, tuanku, hal besar itu tidak baik. Segera setelah itu, seorang pelayan, seolah-olah dia sangat ketakutan, berlari ke aula VIP dengan wajah pucat dan tersandung, dan berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi. Pelayan itu menggigil dan menakuti para tamu. Berteriak, betapa baiknya kamu. Raja Dewa Tertinggi sangat marah, katakan, ada apa? Pelayan itu berjongkok di tanah, dan berkata dengan suara bergetar, kembalilah ke Tuan Dewa. Wanita kedua dan suaminya, dibunuh oleh seseorang. Ledakan. Begitu ucapan ini keluar, itu seperti bola meriam yang berat, dan terlempar ke benak semua orang, dan kepala semua orang berdengung. Semua orang tidak dapat membayangkan siapa yang begitu berani membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi ketika para dewa dan raja serta Tuan Lingxia Tianzun berada di kota militer tertinggi hari ini. Pada saat ini mereka semua memandang Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng yang masih tertegun. Zhan Peng, yang pertama melambat, mengguncang tubuh lamanya, tiba-tiba membungkuk, dan menarik pelayan itu, dan meraung, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Pelayan itu gemetar, air mata mengalir di wajahnya, kembali ke Patriark Zhan, tuan muda kedua dan nona kedua kita, terbunuh di kamar pengantin. Tidak, Zhan Peng mengangkat kepalanya dan meraung, menyemburkan seteguk darah, dia tidak mungkin mati. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Zhan Peng melempar pelayan itu ke tanah, berlari keluar dari aula VIP seperti orang gila, menghilang di malam hari, dan berlari menuju kamar pengantin. Saat ini, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Bai Cheng, dan Tan Yun baru saja melangkah ke aula VIP. Tan Yun menyaksikan Raja Dewa Tertinggi menjadi gila dan tahu bahwa pertunjukan bagus akan segera dimulai. Air mata keruh dari Raja Dewa Tertinggi keluar, dan dia menatap pelayan itu, tersedak, apakah semua yang kamu katakan? Itu benar. Tuanku, Raja Dewa, itu benar. Pembantu itu menangis, nyonya kedua meninggal dengan sangat menyedihkan, oh. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi meraung, putriku Xuanqi. Aku harus menghancurkan tubuh si pembunuh menjadi 10.000 keping. Setelah itu, Raja Dewa Tertinggi bergegas keluar dari aula VIP, menghilang di malam hari, dan tampaknya pergi ke kamar pengantin putri dan menantunya. Di aula, air mata Bai Xuanqi mengaburkan pandangannya, dan dia menangis. Meskipun dia memiliki hubungan yang buruk dengan Xuanqi sejak kecil, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya. Pada saat yang sama, dia tahu dari kata-kata, Putri Xuanqi, dari Raja Dewa Tertinggi, dia tahu bahwa dari hati Raja Dewa Tertinggi, dia tidak menganggap dirinya sebagai putri sejati. Bai Xuanqi menemukan bahwa Tan Yun sedang melihat dirinya sendiri, dan air matanya menetes, dan dia berkata melalui suara, leluhur, kamu membunuh mereka, kan? Ya, aku membunuhnya,
Tan Yun berkata, kedua pria itu mengejarku dan membunuhku di jurang para dewa. Jika bukan karena takdirku, aku pasti sudah mati. Butuh waktu lama bagiku untuk membalas kebencian ini. Membiarkan mereka hidup begitu lama sudah merupakan hadiah terbesar bagi mereka. Xiaoyi, aku tahu tentang kematian Xuan Qi. Kamu sangat sedih, tapi, maaf, pencetusnya pasti ingin mereka mati. Mereka adalah anak dari Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, jadi mereka harus mati. Mendengar ini, Bai Xuanyi menutup matanya yang berkaca-kaca, dan berkata melalui suara, saya mengerti, saya hanya memikirkan masa lalu dengan Xuanyi, sangat sedih. Sangat sedih. Pencetusku, aku akan pergi dulu, aku ingin sendirian. Tan Yun berkata, oke, kamu pergi. Setelah itu, Bai Xuanyi berlari keluar dari aula VIP. Pada saat ini, Dewa Raja Yuan mengerutkan kening dan menatap Raja Titan, ada apa? Oh, Raja Dewa Titan menghela nafas, Xuan Qi dan Sun Sheng terbunuh di kamar pengantin. Apa ini terjadi? Dewa Raja Yuan melebarkan matanya, apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya? Belum, kata Raja Titan. Pada saat ini, Lingxia Tianzun tiba-tiba bangkit dari kursi, dingin dan beku, dan sejumlah besar kesadaran ilahi dilepaskan, menutupi seluruh kota militer tertinggi, dengan suara yang tidak diragukan menembus setiap sudut. Saya Lingxia Tianzun. Semua jenderal dan prajurit kota militer tertinggi segera memblokir gerbang kota. Siapapun yang ingin meninggalkan gerbang kota tanpa izin akan dibunuh. Suara Lingxia Tianzun baru saja jatuh, dan semburan suara hormat terdengar dari kota militer tertinggi, seolah-olah robek di malam hari, bawahan patuh. Di aula utama, Lingxia Tianzun memandang semua orang dengan dingin. Tersangka Tianzun ini, tuan di belakang penyerang, ada di antara kalian. Sebelum pembunuhnya ditemukan, tidak ada yang meninggalkan aula. Ya, Tuan Tianzun. Para Raja Dewa dan Patriark, melihat kemarahan Lingxia Tianzun, terdiam. Itu tidak baik, hal besar itu tidak baik. Pada saat ini, pelayan lain dari kota militer tertinggi, Istana Para Dewa, berlari dengan panik. Pelayan itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada Raja Dewa tertinggi. Dia berlutut di depan Lingxia Tianzun, ketuk Tuan Tianzun. Katakan, ada apa? Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan bertanya. Kembali ke Tuan Tianzun, Yuan Shu, putra Raja Yuan, dibunuh di gedung VIP. Pelayan itu berkata dengan ngeri. Tanpa menunggu Lingxia Tianzun berbicara, Dewa Raja Yuan melebarkan matanya pecah dan meraung, apa yang kamu katakan? Tuanku Yuan, putramu terbunuh, dan masih ada beberapa garis darah di tanah. Sebelum pelayan selesai berbicara, Dewa Yuan menghadap Lingxia Tianzun, air mata keluar dari matanya, tolong juga Tuan Tianzun, tolong biarkan bawahan. Tinggalkan aula dan temui anakku. Ayo cepat, kata Lingxia Tianzun. Terima kasih Tuan Tianzun. Setelah Raja Dewa Yuan berbalik dan berjalan keluar dari aula, dia naik ke udara dengan tubuh gemetar dan menghilang ke dalam malam. Di aula VIP, semua orang terdiam, dan napas berat membuat orang terengah-engah. Lingxia Tianzun tiba-tiba menamparkan kursi giok dengan tangan kanannya, boom. Kursi batu giok itu hancur berantakan, siapa itu, sangat berani. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menyampaikan kepada Xuan Yuanrou dengan tenang, Ruer, apakah kamu kembali untuk mencarimu setelah Yuner pergi belum lama ini? Tidak, Xuan Yuanrou berkata melalui transmisi suara, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng diam-diam berkata, baru saja Yuner berkata bahwa dia akan memberitahu Ruer bahwa dia akan meninggalkan aula utama dan kembali ke aula VIP dalam perjalanan. Dan Bai Xuan Qi, Zhan Zusheng, Yuan Shu, dan Yuner punya dendam, sepertinya Yuner membunuhnya. Keberanian anak ini terlalu besar. Diam-diam di sini, Raja Bai Cheng berkata kepada Tan Yun, Yuner, kamu terlalu ceroboh. Mari kita bicara, bagaimana orang tua itu bisa bekerja sama denganmu nanti. Tan Yun berkata dengan suara sunyi, kamu benar-benar telah melihatnya. Setelah beberapa saat, tidak ada kejutan, Raja Dewa tertinggi akan berbalik melawan Raja Dewa Yuan, dan saat ini, tuanku akan memimpin keadilan. Dan di tengah perjamuan, hanya kamu, orang tua, dan Dewa Raja Yuan yang meninggalkan aula,
jadi tuanku pasti akan memeriksa ingatan kita. Saya sekarang telah menghapus ingatan di tengah jalan, jadi Anda selalu menghapus paragraf itu. Sudah saya katakan bahwa saya ingatan saat kembali ke aula VIP. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa meragukanku, dan tentu saja itu tidak akan menyakitimu. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata tanpa mengungkapkan ekspresinya, "Oke, Pak Tua, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi Anda mengatakan bahwa Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Yuan akan saling bertentangan. Apa artinya ini?" Tan Yun mencibir dan berkata, "Ceritanya panjang, kamu akan melihatnya sendiri setelah beberapa saat." "Ya," Dewa Raja Bai Cheng berkata melalui suara. Dari sudut pandang Tan Yun, dia yakin bahwa Raja Bai Cheng tidak akan mengkhianatinya. Jika tidak, dia tidak akan membantunya mempertahankan masalah pembunuhan putra tertua dan putra kedua Zan Peng di masa lalu. Tan Yun dapat merasakan bahwa, apakah Raja Bai Cheng atau Raja Mu Feng, mereka semua adalah orang-orang yang memperlakukan diri mereka dengan tulus. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setelah beberapa saat, suara Raja Dewa Tertinggi berisi kemarahan yang mengerikan, tiba-tiba meledak di kota militer tertinggi. "Dewa Yuan, kamu binatang buas, aku harus membunuhmu." Ketika semua orang bingung, Raja Dewa Tertinggi dan Zan Peng memiliki mata merah, dan mereka memasuki aula dengan pedang dewa di tangan mereka. Mereka menatap tajam ke arah orang-orang, di mana Raja Dewa Yuan. Pada saat ini, Lingxia Tianzun mengerutkan kening. "Raja Dewa Tertinggi, ada apa dengan kalian berdua?" "Tuan Tianzun," tidak menunggu kata-kata Raja Dewa Tertinggi, tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa henti datang dari luar aula. "Raja Dewa Tertinggi, bajingan tercela. Aku bertarung denganmu hari ini." Saat berikutnya, matanya merah dan bengkak karena menangis, dan Raja Dewa Yuan, yang memegang pedang ajaib, berjalan ke aula VIP dengan rambut acak-acakan. Memanggil. Raja Dewa Yuan menunjuk ke Raja Dewa Tertinggi, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu membunuh anakku. Kamu benar-benar memperlakukanku seolah-olah kamu tidak akan berhasil. Sudah kubilang, aku menghormatimu 3 poin pada hari kerja karena Tuan Tianzun, jika tidak, aku tidak takut padamu." Setelah mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi memegang pedang dewa dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu membunuh Raja Dewa Yuan. "Terkutuklah kamu. Hentikan!" teriak Lingxia Tianzun. Dewa Raja Yuan dan Dewa Tertinggi segera berhenti membunuh. "Tuan Tianzun, Anda harus menjadi tuan bawahan Anda." Dewa Raja Yuan berteriak, "Anakku dibunuh oleh Raja Dewa Tertinggi. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Kamu berbicara omong kosong." Setelah Raja Dewa Tertinggi meneriaki Dewa Raja Yuan, dia memandang Lingxia Tianzun, "Tuan Tianzun, tolong panggil tembakan untuk bawahanmu. Raja Dewa Yuan membunuh putri dan menantuku." Mata Zan Peng merah dan bengkak dan berkata, "Tuan Tianzun, putra dan menantu saya dibunuh oleh Dewa Raja Yuan." "Kalian berdua kentut." Dewa Raja Yuan gemetar karena marah. "Terima kasih telah memperlakukanmu sebagai teman dekat, kamu sangat kesal." Tidak menunggu kata-kata Dewa Raja Yuan, Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian bertiga harus tenang dan diam." Setelah mendengar ini, mereka bertiga terdiam. Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Yuan dan berkata, "Kamu berkata, Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk membunuh Yuan Shu secara brutal, apakah ada bukti?" "Ya," kata Dewa Raja Yuan. "Omong kosong." Raja Dewa Tertinggi meraung, "Aku belum melakukannya." "Raja Dewa Tertinggi, Ben Tianzun menyuruhmu diam, apakah kamu tuli?" Suara Lingxia Tianzun menjadi sedikit dingin. Tiba-tiba, Raja Dewa Tertinggi terdiam dan berhenti menyela. "Ya Dewa Yuan, karena kamu mengatakan ada bukti bahwa Raja Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk menghasut, maka kamu dapat menunjukkan buktinya," kata Lingxia Tianzun. Bawahan patuh. Dewa Raja Yuan menjentikkan lengan kanannya, dan kekuatan gaibnya memadatkan gambar dari kehampaan aula utama. Ketika semua orang melihat Yuan Shu yang sedang sekarat di layar, mereka tiba-tiba menghirup udara dingin, karena kematian Yuan Shu begitu tragis. Segera setelah itu, mata semua orang terpaku pada gambar memori, tetapi di samping tubuh Yuan Shu, ada tulisan tangan yang bergetar. Dari tulisan tangan yang berantakan, terlihat bahwa Yuan Shu berjuang keras untuk menulisnya sebelum meninggal. Isi dari kata darah berbunyi, "Ayah,
Raja Dewa Tertinggi tahu bahwa saya adalah orang yang tidak berguna dan ingin terlibat dengan putrinya. Dia memiliki dendam terhadap anak itu. Hari ini di aula, dia memaafkan anak itu seolah-olah dia memaafkan anak itu. Bahkan, dia diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh anak itu. Ayah, kamu harus membalas dendam untuk anak itu. Dewa Raja Yuan berlutut di depan Lingxia Tianzun, dan berkata dengan air mata, Tuan Tianzun, tulisan tangan anak saya dapat dikenali oleh bawahannya. Raja tertinggi adalah pelakunya, tolong jadilah tuan bagi bawahanmu. Tuan Tianzun, Anda lihat ini adalah tulisan tangan anak saya yang biasa, silakan lihat. Dewa Raja Yuan menangis dan memadatkan gambar ingatan lain, yang persis seperti gambar tulisan Yuansu. Dari perbandingan antara tulisan tangan di gambar dan kata-kata darah yang ditulis oleh Yuansu sebelum kematiannya, semua orang menemukan bahwa kemungkinan besar kata-kata darah itu ditulis oleh Yuansu. Setelah Lingxia Tianzun dengan hati-hati membandingkan tulisan tangannya, nadanya menegaskan, Tianzun ini dapat yakin bahwa kata-kata darah itu memang dari Yuansu. Dia memandang Dewa Tertinggi dan berkata, apa yang bisa kamu katakan? Kembali ke Tuan Tianzun, bawahannya terbuka dan tegak, dan sama sekali tidak ada yang diperintahkan untuk memulai. Raja Dewa Tertinggi berkata, seseorang pasti dengan sengaja menanam rampasan kepada bawahannya. Tolong juga minta pelajaran dari Tuan Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun pura-pura tidak mengerti, dan dengan hormat berkata, Tuan, biarkan Raja Dewa Tertinggi bersumpah bahwa dia bukan orang yang dikirim olehnya, tidak bisakah itu diverifikasi? Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Begitu kamu melangkah ke ranah Raja Dewa, kamu tidak akan lagi terikat oleh hukum surga. Tidak ada gunanya bersumpah. Tan Yun mengangguk mengerti. Faktanya, Tan Yun secara alami tahu. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berkata, Raja Dewa Tertinggi, Anda mengatakan bahwa Raja Dewa Yuan yang membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng, apakah Anda punya bukti?